Timnas bakal kedatangan 3 bintang baru, Tristan Guyger, Jayden Oosterwolde, dan Milano Jonathans. Ketiga pemain ini punya pengalaman di kompetisi Eropa dan siap memperkokoh skuad Garuda. Kalau memang Jonathan masuk ya, atau Miliano ini, ada 2 di depan, dia di belakang. Dia diberikan kebebasan bermain karena dia memang gelandang serang yang bagus. Dia bermain di Utrecht kan. Dia dari Vitesse, kemudian karena bagus mainnya diambil oleh Utrecht di bulan Januari, 25 Januari 2025. Di bulan Januari 2025 dia masuk di Utrecht dari Vitesse. Di Vitesse dia menunjukkan saya kira perkembangan yang luar biasa. Pemain kelahiran 5 April 2004 ini dia membuat 11 gol, 4 assist dalam 19 penampilan dia. Kemudian dia berada karena di klub Utrecht ini klubnya Ole Romani. Media Cina menyombongkan diri bahwa timnas Indonesia bakal dikalahkan tim Dragons pada pertemuan mendatang. Media Cina menyatakan bahwa anak asuh Branko Ivankovic bisa mengalahkan timnas Indonesia. Hal itu berkaca di pertandingan sebelumnya karena Cina bisa mengalahkan skuad Garuda dengan skor 2-1. Selain itu, mereka percaya diri karena mendapatkan tambahan pemain naturalisasi baru. Dari head-to-head, Cina juga mengaku tak pernah kalah dari tim Merah Putih. Ditambah ada pemain naturalisasi seperti Sergino dan Oscar. Ditambah sepanjang sejarah Cina tidak pernah kalah dari Indonesia, maka kita bisa menang. Beber laporan tersebut. Dalam laporan yang diterbitkan oleh media Cina, Sohu, disebutkan bahwa kekalahan melawan timnas Indonesia bisa menjadi bencana besar bagi timnas Cina. Apabila timnas Cina kalah dari Indonesia di babak tandang selanjutnya, maka mereka akan tersingkir 1 babak terlebih dahulu dan mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada Piala Dunia 2026, tulis Sohu. Di media sosial, netizen Cina juga mempertanyakan kemampuan tim mereka untuk menghadapi skuad Garuda. Banyak yang merasa pesimis dan ragu apakah Cina bisa meraih kemenangan, terutama karena timnas Indonesia kini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun, di bawah asuhan Patrick Kluivert, kondisi timnas Indonesia kini sudah jauh berbeda. Dengan tambahan pemain naturalisasi baru dan keuntungan bermain di kandang sendiri, peluang Indonesia untuk menang semakin besar. Selain itu, Cina juga harus menghadapi tekanan besar karena mereka benar-benar membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia diprediksi akan bermain habis-habisan demi meraih 3 poin penting. Sejumlah netizen Cina bahkan mulai memperkirakan bahwa timnas Indonesia akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan nanti. Pemain naturalisasi baru timnas Cina, Sergio Soler atau Serginho mengumbar janji jelang lawan timnas Indonesia di sisa kualifikasi lawan Indonesia, 5 Juni, dan Bahrain, 10 Juni. Gelandang 30 tahun itu berjanji akan membawa tim bangkit di sisa kualifikasi lawan Indonesia, 5 Juni, dan Bahrain, 10 Juni. Pemain yang berposisi utama sebagai gelandang serang itu juga tajam di Liga Cina. Bersama Chang Chun Yatai, tercatat ada 30 gol dari 100 pertandingan sebelum pindah ke klubnya saat ini. Meski baru tampil 1 kali di timnas Cina, Serginho bukanlah nama asing di sepak bola negeri tirai bambu. Ia sudah merumput selama 5 tahun di Liga Cina bersama Cece Yatai pada Januari 2020 hingga Februari 2025 dan kini berseragam BJ Gowan. Cina sendiri dianggap punya jadwal yang lebih mudah di pertandingan terakhir. Cina akan bermain di kandang di laga terakhir melawan Bahrain, lawan yang mereka kalahkan di pertemuan pertama, tulis laporan itu. Dengan begitu, Cina diperkirakan bisa finish dengan raihan 12 poin sedangkan timnas Indonesia hanya 9 poin, bebernya. Andai situasi tersebut terjadi, maka Cina akan mengkudeta timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di posisi 4 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 9 poin. Posisi tersebut membuat skuad Garuda bisa lolos ke babak keempat. Namun, timnas Indonesia harus mengamankan 2 pertandingan terakhir melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia kembali bersiap untuk meningkatkan skuadnya dengan merencanakan naturalisasi 3 pemain keturunan Afrika Amerika yang diharapkan bergabung pada Juni 2025. Nama yang paling mencolok adalah Milano Jonathans, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Selain Jonathans, 2 nama lain dikabarkan telah didaftarkan oleh PSSI untuk mendukung tim Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah 3 calon pemain naturalisasi baru timnas? Berikut daftar dan profil lengkap pemain. Pertama, Miliano Jonathans dari klub FC Utrecht, winger kanan. Setelah publik mengetahui bahwa Miliano Jonathans telah dinaturalisasi, namanya menjadi perbincangan hangat.
Pemain yang lahir pada 5 April 2004 ini memiliki darah Indonesia dan saat ini sedang mendaftar dengan PSSI. Jonathans bermain untuk FC Utrecht dan telah mencetak 6 gol selama musim 2024-2025 di Eredivisie. Jonathans dianggap dapat menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia karena kemampuan dribelnya yang lincah, kecepatan, dan ketajaman menyerangnya yang luar biasa. Selain itu, dia dianggap sebagai solusi jangka panjang bagi timnas Indonesia, terutama untuk posisi sayap kanan yang membutuhkan pemain yang cepat dan inovatif. Jonathans mungkin melakukan debutnya bersama Garuda pada pertengahan tahun ini jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Kedua, Tristan Goejer dari klub Ajax Amsterdam, bek tengah. Selain Jonathan, Tristan Goejer masuk dalam radar naturalisasi. Pemain muda ini, yang saat ini bermain untuk tim junior Ajax Amsterdam, memiliki kemampuan bertahan yang kuat dan postur yang sempurna untuk bek tengah. Goejer terkenal karena kemampuan membaca permainan dan kemampuan duel udara yang kuat. Jika ia dinaturalisasi, ia dapat membantu lini pertahanan timnas Indonesia, yang masih membutuhkan bek tangguh untuk menghadapi lawan yang kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Goejer tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat membangun serangan dari belakang. Ia terbiasa dengan gaya permainan cepat dan taktik modern yang dapat mengubah strategi permainan timnas Indonesia karena pengalamannya bermain di Akademi Ajax. Ketiga, Jayden Oosterwolde dari klub Fenerbahce, bek kiri. Jayden Oosterwolde adalah nama terakhir yang disebutkan dalam daftar pemain naturalisasi. Bek kiri yang saat ini bermain untuk Fenerbahce di Liga Turki memiliki darah Indonesia dan telah bermain bagus untuk klub. Oosterwolde terkenal karena kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan menyerang dan bertahan. Dengan tinggi 189 cm dan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia di kompetisi Asia yang ketat. Pengalamannya bermain di Liga Champions dan Liga Turki memberinya keunggulan yang dapat membantu timnas Indonesia menghadapi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Potensi Emil Audero debut lawan Cina. Emil Audero memiliki kesempatan besar untuk tampil saat timnas Indonesia menghadapi Cina mendatang. Hal ini disebabkan oleh absennya kiper utama skuad Garuda, Martin Paes yang harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Tentu saja, ada kekhawatiran terkait ketidakhadiran Paes, mengingat Emil Audero belum memiliki pengalaman bertanding bersama timnas Indonesia. Terlebih lagi, pertandingan melawan Cina ini bisa dibilang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia, yang wajib menang untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak berikutnya di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu sektor vital yang tak boleh diisi sembarangan. Jika posisi ini tidak dijaga oleh pemain yang handal, bisa berisiko bagi kelangsungan tim merah putih. Namun, bagi para pecinta sepak bola, sepertinya tidak perlu terlalu khawatir, karena Emil Audero memiliki pengalaman cukup baik di kompetisi Serie B Italia bersama Palermo.